محمد ذا شغل البشر فهو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر فهو كالياقوت من بين الحجر الحجر محمد ذا شغل بشر البشر بل هو فهو كالياقوت كالياقوت بين بين الحجر. الحجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقتهم إلى يوم الجزاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالفتح يا فتاح أجل تكرما، وبالعلم نور يا عليم قلوبنا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya pada ini malam kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia dalam acara majlis bulanan. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassalihin, semua dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit-penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Ditingkatkan keimanan, ketakwaan, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita menyambung bacaan semalam halaman 16. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhlukin. Dan mensaksikan aku, meyakini aku, merasakan aku bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya dan kekasihnya dan khalilnya, seabdol-abdol segala makhluk. Nah, jadi Nabi Muhammad itu hamba Tuhan yang sempurna pengabdiannya, kedekatannya kepada Allah cuma Nabi Muhammad. Kalau betul kita mengikut Nabi Muhammad menjadi hamba Allah, pasti kita sibuk dengan ibadah, sibuk dengan pengabdian. Nabi Muhammad malam siang selalu ibadah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sifat Nabi yang paling sempurna adalah menjadi hamba Allah.
Kita pun diperintahkan mengikut Nabi menghamba kepada Allah. Apabila kita menjadi hamba Allah, pasti perhatian lawan ibadah, pasti perhatian kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah Rasul Tuhan, utusan Tuhan, penyambung lidah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu menyampaikan setiap apa yang disampaikan, kita wajib percaya. Di antara yang disampaikan Nabi, setelah hidup ada kematian. Nah, kalau kita bisa mati, harus kita bersiap-siap. Mati adalah pasti nang kita gandang supaya matinya husnul khotimah, supaya matinya membawa iman. Jalan supaya mati membawa iman, mati dalam keadaan husnul khotimah, kita perhatian lawan ibadat, perbaikan lawan ibadat. Nah, jadi ibadat ini wajib, ibadah ini pasti kita lakukan. Kada penting banyaknya, yang penting baiknya. Ya Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mauji kita, siapa di antara kita yang amalnya bagus, ibadahnya baik. Bagaimana jalan kita mencapai ibadah baik? Harus dengan ibadahnya dengan pakai ilmu. Ibadah baik harus lewat bimbingan. Ada bimbingan, ada ilmu. Dan Nabi Muhammad adalah jadi kekasih Tuhan. Setiap perkataan Tuhan disebut, pasti Nabi Muhammad disebut. Nah, kita adzannya pasti kalimatnya syahadat dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antara Nabi lawan Tuhan bakasih sayangan, berpuji-pujian. Apabila disebut Tuhan, disebut juga Nabi. Nabi siapa? Nabi kita. Dan khalilnya Nabi Muhammad adalah hamba yang sangat-sangat disayangi Tuhan, dipuji Tuhan. Dengan apa Nabi itu dipuji? Dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai kekasihku, mempunyai akhlak yang luar biasa. Apa akhlak Nabi yang luar biasa? Selalu ingat dengan Allah, perhatian kepada Allah. Ada juga yang mengatakan akhlak Nabi yang luar biasa, Nabi kada bisa membalas kejahatan orang yang berbuat jahat kepadanya. Nabi balas dengan kebaikan. Musuh hendak mengganggu, hendak membunuh, nah Nabi doakan, Nabi pintakan lawan Tuhan, mudahan ya Nabi nya beriman, mudahan inya mau menerima. Tani akhlak Nabi luar biasa, kada bisa dendam, kada bisa membalas kejahatan dengan dibalas dengan kebaikan. Lagi Nabi Muhammad adalah seabdal-abdal segala makhluk.
nabi-nabi yang lain kalah, malaikat kalah, manusia biasa kalah. Penghebatnya nabi adalah nabi kita. Kalau kita meyakini Nabi Muhammad paling afdal makhluk, aturannya kita senang punya nabi paling agung, punya nabi paling rahmatan lil alamin. Kenapa kita masih sedih? Kenapa kita masih duka cita? Menunjukkan kita belum sempurna pengenalannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kita belajarlah mengenal Rasulullah. Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, Rasulullah sebagai nikmatullah lil alamin. Jadi kawa kita melihat berkat Nabi, kawa kita berjalan berkat Nabi. Apabila kita tahu semua apapun kita bisa dengan berkat Nabi, aturannya kita cangkal mengikut Nabi, cangkal kita mutabaah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mukarramu bil Qur'anil aziz, al-mu'jizat al-mustamirrah ala ta'aqubisinin. Nabi Muhammad itu dimuliakan dengan Al-Quran Al-Aziz. Nah, mukjizat Nabi yang masih ada sampai sekarang adalah Al-Quran. Quran ini adalah sebagai pedoman hidup, Quran ini sebagai hujjah kita, dalil kita. Yang mukjizat, Quran itu sebagai mukjizat bagi Nabi yang berkekalan atas berganti-ganti segala tahun, sepanjang masa, sepanjang abad. Quran adalah menjadi mukjizat Nabi. Nah, coba kita baca Quran berulang-ulang kali, beberapa kali, kada bisa jemu, kada bisa bosan, malah menimbulkan rasa-rasa yang lain. Dan Quran itu adalah sebagai petunjuk. Kalau ahli rumah tangga kita, keluarga kita ketujuh membaca Quran, maka keluarga kita dapat petunjuk, selamat daripada kesesatan. Dan Quran itu sebagai obat, penyembuh segala berbagai macam penyakit. Nah, ada orang dahulu ya kah, orang sugih lalu dapat sakit, kemudian berobat ya, di mana dadanggang orang nang kau mau obat didatangi sidin, sekalinya kada baik tua, sampai ke Jawa berobat kada baik tua, sampai ke Singapura ada rumah sakit nang paten kada baik jua. Setelah itu ingat beliau kajian-kajian bahari bahwa Quran itu obat. Sekalinya sidin mengamalkan Quran dia, membaca ayat-ayat Quran sehingga penyakitnya diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Quran itu namanya pengobatan, obat segala penyakit, asal membacanya dengan betul, asal membacanya dengan tajwid, maka akan mengangkat segala penyakit. Jadinya Habib Abdullah Al-Haddad kalau bisa setiap pagi, setiap malam
setiap siang, setiap malam baca Al-Quran. Fatihah, Quran, ayat kursi, Quran, amanah Rasul adalah Quran. Karena Quran ini dibaca menimbulkan hidayah. Quran itu dibaca dapat petunjuk. Quran dibaca penyakit kita diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Quran itu hanya hiasan, hanya di dinding, kada dibaca. Apakah lagi kalau kita kawa membaca Quran dalam jangka seminggu sehatam, nah maka sugih, maka hajatnya dikumpulkan Tuhan. Itu jadatul kasbul apabila Quran dibaca seminggu sehatam disugihakan. Lalu Bukit Sidin mengamalkan, alhamdulillah sugih. Di mana-mana tanah ampun Sidin, sehingga Sidin itu gelaknya bos tanah, tuan tanah. Nah, sampai-sampai bisi harta banyak, bisi duit banyak, sampai bisi intan pebotol. Kamu kita bebotol tu uyah wadinya atau kicap abisi. Nah, sampai bisi intan bebotol berangkat mengamalkan membaca Quran seminggu sehatam. Wa bisunani al-mustanirati lil mustaqsidin, dan dengan segala sunnah jalan yang bercahaya bagi segala yang menuntut yang betul. Nabi Muhammad dapat kemuliaan dengan Al-Quran, dapat kemuliaan dengan Al-Hadis. Hadis itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, hal Nabi, dan niat-niat Nabi. Itu namanya hadis. Jadi kalau kita berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis, kada sesat, dapat petunjuk. Nah, maka Quran hadis ini sebagai dalil, sebagai pegangan bagi kita. Al-mahsus bi jawami'il kalim wa samahatid din, yang ditentukan dengan jawami'il kalim, yakni segala makna yang banyak di dalam perkataan yang sedikit. Nah, jadi kadang-kadang hadis Nabi itu pendek ya, kata-katanya singkat ya, tapi isinya banyak, maknanya melengkapi. Ini ganjilnya Nabi, anehnya Nabi, kemuliaan Nabi. Nabi itu berkata-kata singkat tapi isinya padat, namanya jawami'ul kalim. Lagi adalah mudah agama. Agama yang disampaikan Nabi mudah kita paham, mudah kita amalkan. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis solihin. Segala salawat Allah dan salamnya atasnya, atas Nabi, dan atas yang tinggal daripada segala Nabi dan segala Rasul dan keluarga sekalian dan sekalian yang solih.
Nah, jadi nabi-nabi itu kita doakan, wali-wali itu kita doakan. Mudahan salawat dan salam selalu limpah kepada nabi, kepada nabi-nabi yang lain, kepada orang soleh. Kita mendoakan nabi, faidahnya kembali kepada kita. Kita mendoakan wali-wali, faidahnya kembali kepada kita. Nah, jadi kita bagus mendoakan, sama kita mendoakan diri kita. Apabila kita memuji, sama hukumnya memuji kepada kita. Amma ba'du faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'az bin Jabal wa Abi Darda wa Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'at. Adapun kemudian daripada yang tersebut, maka sesungguhnya meriwayatkan kami daripada Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi sanadnya sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini menantu Nabi. Sayyidina Ali ini sepupu Nabi. Ujar Nabi, ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku ya Nabi, godangnya ilmu. Godang, nah artinya banyak mana ilmu Nabi. Wa Aliyun babuha, sedangkan Ali pintu daripada godang ilmu. Jadi banyak Sayyidina Ali mendapat ilmu dengan belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun abahnya Sayyidina Ali adalah Abu Thalib, dan Sidin namanya Fatimah binti Usdin. Nah, ini sangat baik kita mengetahui nama mamanya Sayyidina Ali, nama Sidin Fatimah binti Asadin. Nah, itu ada ulama mengatakan siapa yang tahu nama mamanya Sayyidina Ali, insyaallah kena mati beriman, insyaallah akan husnul khotimah. Siapa namanya? Fatimah binti Usdin. Fatimah ini beriman lawan Nabi dan membela dakwah Nabi, sehingga mendapat keunggulan, kelebihan di sisi Allah dan di sisi Nabi. Dan Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, bahadam lawan Nabi, tukang bawakan sandal Nabi. Apabila Nabi singgah di satu tempat, Sidin nang menyimpankan sandal Nabi. Apabila Nabi berjalan, Sidin merasukkan sandal Nabi, sehingga beliau dapat doa daripada Nabi. Dan Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi, yang mana Nabi mengatakan kepada Mu'az, ya Mu'az, sungguh aku cinta kepada engkau, dan engkau baca habis sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, jadi boleh aja kita itu maungkai isi hati kita cinta lawan si anu. Kenapa Nabi cinta lawan Mu'az? Karena Nabi melihat Mu'az ini orang kuat iman, kuat menuntut ilmu.
Sampai kita boleh menguya lawan nang lain, kita cinta lawan bini. Karena ada bini kita selamat daripada maksiat. Cinta lawan bini kita akan mendapat pertolongan dalam beribadah. Begitu juga boleh bini itu menguya rasa cinta lawan kita, asal dasar karena agama. Bukan kita cinta lawan bini abangnya susunya ganal, nah lain itu nafsu ya kah, itu kada baik. Cintanya di jalan Allah. Aku muaslah sayang lawan ikam. Ujar Nabi, ikam baca habis sembahyang doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, yang biasa kita baca habis sembahyang doa itu. Apa maknanya? Ya Allah, Engkau tolonglah ulun dalam menyebut pian, dalam mengingat pian. Karena gawian menyebut mengingat ningali, lamun kada Tuhan menolong, lamun Tuhan kada membantu. Wasyukrika, dan Engkau tolonglah ulun supaya bisa menyukuri nikmat pian. Nah, karena kita di dalam nikmat, di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan, banyak nang kada syukur. Jadi harus kita menyukuri nikmat. Sekalipun kita dalam cobaan, dalam musibah, terdapat dalam musibah itu nikmat Tuhan. Wa husni ibadatik, dan Engkau tolonglah ulun supaya beribadah dengan baik. Dan Abi Darda dan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi, dan Anas bin Malik. Anas bin Malik ini bahadam lawan Nabi kurang lebih 10 tahun. Ujar Anas bin Malik, aku menjadi hadam Nabi, kada pernah Nabi itu mencaci makanan. Ma'aba ta'aman qattu, kada pernah Nabi itu mencaci makanan. Apabila aku bikinkan makanan, kalau Nabi senang dimakan sidin, kalau kada cucuk lawan kehendak sidin berdiam dia. Beda pada kita, lawan makanan di pina kada nyaman, bah mengomel kita. Tapi pina macam-macam untung, tapi habis dia makan. Nah, dan apabila makanan itu cucuk, maka dengan diampih kita ya kah. Jadi ujar Anas bin Malik, aku 10 tahun menjadi hadam Nabi. Kemudian didoakan Nabi, mudahan ikam Anaslah panjang umur, sehingga alhamdulillah umurnya panjang berkat bahadam lawan Nabi. Ujar Nabi, mudahan ikam sugih. Ternyata sugih. Apa usaha sidin? Sidin berkebun kurma, tapi kebun kurma sidin ini ganjil pada yang lain. Dalam setahunnya 2 kali berbuah. Adapun yang lain sekali-sekalinya, sidin setahunnya 2 kali berbuah. Nanti berkat bahadam lawan Nabi. Yang ketiga, didoakan Nabi, mudahan anak cucu ikam alim-alim, soleh-soleh. Ternyata kabul doa Nabi. Nah, jadi lamun kita hendak selamat, hendak usaha segala-galanya mudah, dekatilah lawan orang yang alim, cintailah orang yang alim, tolonglah orang yang alim.
dan Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada beberapa jalan yang banyak dan beberapa riwayat yang berbagai-bagai, artinya yang bermacam-macam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahullah yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia barang siapa memindah atas umatku, memindah bahasa kita menyalin 40 hadis, 40 perkataan Nabi daripada perkara agama, niscaya membangkitkan akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat di dalam jamaah segala fuqaha dan segala ulama. Nah, jadi orang menyalin hadis 40 atau mempelajari hadis 40, faedahnya akan terkumpul lawan Nabi, terkumpul lawan ulama di padang mahsyar. Ini kelebihan memahami ilmu, kelebihan menyalin hadis, mempelajari hadis 40, terkumpul lawan Nabi dan digabungkan dengan nabi-nabi dengan ulama. Nah, kita yakin dengan adanya hari kiamat. Hari kiamat ini hari yang sangat payah, sangat susah. Nang diselamatkan Allah, orang nang terkumpul lawan Nabi, orang nang dapat syafaat Nabi. Syafaat itu adalah pertolongan, syafaat itu adalah bantuan. Ada 3 golongan yang akan memberi syafaat. Siapa yang 3 golongan itu? Adalah nabi-nabi. Di antara nabi adalah nabi kita. Oleh sebab itu kita kenal cinta dengan nabi. Apa warisan nabi kita amalkan, kita kerjakan. Nah, jadi syafaat pada hari kiamat. Hari kiamat ini sangat payah, sangat susah, sangat penyesalan. Jadi orang yang dapat syafaat Nabi yang selamat, orang yang dapat syafaat ulama syafaat. Nah, dapat syafaat ulama selamat. Wa bi riwayatin ba'asahullah faqihan aliman, dan pada satu riwayat membangkitkan akan dia oleh Allah Ta'ala faqih lagi alim, ia menjadi ulama yang mengamalkan. Wa bi riwayati Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan, dan daripada satu riwayat Abi Darda, dan adalah aku baginya hari kiamat memberi syafaat dan mensaksi. Nah, pokoknya orang itu beruntung, orang yang mempelajari hadis 40 macam, termasuk kitab yang akan kita baca ini hadisnya 40 macam. Ujang bersuku kumpul, apabila berkumpul di majelis 40 ikung, ada seikung nang jadi wali, nang doa-doanya dikabulkan Tuhan. Apabila 80, nah 2 ikung. Apabila 120, nah 3 ikung. Alhamdulillah malam ini banyak
Apabila banyak kekasih Allah. Apabila kita berkumpul di majelis, niatkan kita, tanamkan hati kita mengambil barokah. Lalu namanya majelis banyak jamaahnya. Tentu di majelis itu ada orang yang susah, yang dapat bala, dapat ujian, tapi nya sabar, tapi rindu hatinya. Dan ini hebat, orang yang susah, yang hebat, kita ambil kebaikannya, kita ambil barokahnya. Ada juga di majelis itu orang yang sugih, yang sosial, yang dermawan. Ini hamba yang dipilih Allah, sugih tapi sosial untuk agama. Ini hebat, kita ambil faedahnya, kita ambil barokahnya. Ada lagi di majelis itu orang yang alim, yang menuntut ilmu, yang memahami ilmu manfaat, mengamalkan lawan ilmu, membagi-bagi lawan ilmu. Nah ini hebat juga, kita ambil manfaat. Ada juga orang yang jahil, yang mau belajar, ini hebat. Lalu majelis kayak banyu mustakmal. Nah, banyu mustakmal itu kalau kita kumpulkan sampai 2 kullah, sehingga banyu itu bisa mensucikan benda yang najis. Nah, pokoknya berkumpul semacam ini menguntungkan. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Orang yang berkumpul di satu tempat melakukan amal kebaikan, ilmu atau mengamalkan ilmu atau membagi ilmu, itu kaum yang semuanya beruntung, kada celaka. Wabi riwayati Ibni Mas'ud qila lahu unhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Dan pada riwayat Ibnu Mas'ud dikata baginya, "Ya Tuhan, masuk olehmu daripada apa segala pintu surga menghendaki engkau." Nah, jadi orang yang mempelajari hadis 40, mengamalkan hadis 40, disuruh Tuhan pilih anak surga yang mana, kada di tangan Tuhan. Allah muliakan, Allah serahkan, hendak nang mana pilih. Nah, wabi riwayati Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama wa husira fi zumratis suhada. Dan pada riwayat Ibnu Umar ditulis ia pada jamaah ulama dan dihasar, dikumpulkan pada jamaah segala syahid. Ada kumpul inya di golongan orang yang mati syahid. Nah ini khobar dari Nabi. Orang yang ketujuh menuntut ilmu, memahami ilmu, membagi ilmu, inya akan dapat syafaat, inya akan masuk surga, inya terkumpul lawan orang yang mati syahid. Ini khobar kegembiraan dari Nabi, wajib kita percaya. Wattafaqal huffazu ala annahu hadisun dhaifun wa in kasirat turuquhu. Dan telah ittifaq segala hafiz atas bahwasanya hadis itu dhaif, dan jikalau banyak segala dhaifnya, yakni segala yang meriwayatkan dia sekalipun. Nah, sekalipun hadis dhaif, tapi tentang fadilat amal kada apa-apa, boleh jayalah. Hadis dhaif ini hadis Nabi, tapi pembawanya ini ada kada sikoh. Pembawa hadis ini ada pernah berdusta,
lalu kedudukan itu hadisnya dhaif. Faidah bagi ahli hadis 5 martabat. Kedudukan jadi ulama hadis 5. Pertama namanya at-talib, dan yaitu yang baru belajar. Orang yang mau memahami hadis, orang yang baru belajar hadis, namanya talib. Kemudian namanya al-muhaddis, dan yaitu yang menanggung riwayatnya, hafal lawan riwayatnya, dan menyungguhi dengan dirayahnya. Ia sangat memahami ilmu hadis, seluk beluk hadis paham. Itu muhaddisin, sebagaimana Guru Haji Anang Sa'rani Kampung Melayu, itu muhaddisin, ahli hadis, matan hadis hafal, menyungguhi masalah ilmu hadis. Kemudian namanya al-hafiz, yaitu yang hafaz 100.000 hadis, matannya dan sanadnya. Nanti kan ada lagi ya kah, orang bahari itu hafal hadis, hafal matan hadis, hafal sanad hadis. Kenapa orang bahari itu kuat mana hafalan? Karena makanannya betul-betul halal. Lalu kita wah ini banyak ada hafal akibat makanan macam-macam. Sebabnya Nabi man akalal halal ata'at jawarihu sa'a am aba. Apabila makanannya halal, pasti anggota badannya mudah taat, mudah beribadat. Cucuk hafal mana ya kah? Sekali baca hafal. Dan orang bahari itu mengaji dasar hendak paham, dasar sungguh-sungguh, dasar cerdas, cucuk kuat hafalannya. Kemudian namanya al-hujjah, dan yaitu yang hafaz 300.000 hadis, hafal matan hadis, sanad hadis berjumlah 300.000. Nah kuat pada hafalannya. 3.000 hadis hafal, lawan sanadnya, lawan matannya. Itu namanya ulama itu hujjah. Kemudian namanya al-hakim, dan yaitu yang meliputi dengan sekalian hadis, memahami hadis, memahami matan hadis, sanad hadis, tahu masalah hadis. Namanya sidin itu hakim. Hakim itu dokter hadis, ahli hadis. Wa qad sannafal ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Dan sesungguhnya mengarang oleh segala ulama radhiyallahu anhum pada ini bab, yakni bab arba'in, barang yang tiada dihinggakan daripada segala karangan. Lalu memaham itu hadis, pada badannya ulama menghafal, menyalin 40 hadis. Masalahnya macam-macam, ada masalah sembahyang, ada masalah zakat, ada masalah puasa, ada nang masalah khutbah. Nah jadi ulama itu sungguh-sungguh menyalin hadis 40. Karena kelebihannya tadi masuk surga, kelebihannya dapat syafaat, kelebihannya terkumpul lawan syuhada. Nah, kita baru membaca 40 hadis, sekalipun kada menyusun tapi memahami. Nah kita akan
dapat syafaat juga. Kita akan diperintahkan Allah masuk surga, kita akan terkumpul lawan suhada-suhada. Ini kelebihan orang yang memahami hadis, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain kan sini, mudahan kita dipahamkan Allah, mudah-mudahan kita kawat amalkan. Ya Allah lana bisa'adah wal khatimah bisa'adah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa habillahumma lana ilman yashabuhun nab'u wa amalan yashabuhul qabul wa ma'ribatan yashabuha al-adab. Ya Allah lana bisa'adah wal khatimah bisa'adah. Ya Allah ya salam sallimna ya Allah wal muslimin warhamna wa'abina wahfazna wansurna ya Allah wal muslimin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah insyaallah bulan depan tanggal 7 Januari, nah sekaligus kita acara Isra Mi'raj, sekaligus haul Abah berkumpul bulan depan. Mudah-mudahan kita terkumpul lagi di sini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Rasulullah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم ودعوة تامة وسنة الخير وسلم. صلي فرض العشاء 4 ركعات لمن الله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى كل قدوم الظالمين وضمنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام منك السلام واليك يعود السلام وحين ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك له يا ربي. سبحان الله 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 الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أو ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا